Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini konten kita yang berasal dari tulisan penuh keraguan. Pertimbangan saya bolak-balik ya, ketika mencoba untuk menulis tentang Iran, Palestina, tentu Israel serta Amerika. Jadi judul yang kita ambil adalah Iran, Palestina, dan ujian ketajaman akal di bulan puasa. Itu judul yang kita ambil. Langsung saya berikan anekdot Minang. Tagangnya bajelo-jelo, kanduannya badantiang-dantiang. Kalau di bahasa Indonesia kan segala sesuatu yang tegang tapi dia bisa kendor gitu. Lalu sesuatu kalau diberatkan tali ya, tali ini kendor tapi sebenarnya ini bisa kuat juga kayak gitu. Jadi di sini saya mencoba untuk men-trigger bahwa pembahasan ini tidak bisa dia sekali dia ada banyak hal yang mesti diapakan di membahas tentang Iran, Palestina, dan ujian ketajaman akal di bulan puasa. Karena data yang ada ini bisa jadi akan fluktuatif, akan berubah. Oke. Selanjutnya saya mulai dari keraguan awal. Tulisan ini ditulis dengan hati yang badabo. Badabo itu berdetak lah. Berdetak hati saya ketika akan memulai menulis tentang ini ya. Tulisan ini saya mulai dengan keraguan, bukan keberanian. Saya jujur mengakui bahwa kalau ditulis enggak ya? Atau enggak aja, atau gimana? Akhirnya saya mulai dengan keraguan itu, walaupun ada sedikit keberanian jadinya, bukan karena saya tidak punya sikap, tetapi karena saya sadar menulis soal ini hampir pasti mengundang salah paham. Saya mencoba menyebutkan tulisan saja dan elaborasi saya usahakan tidak banyak di konten ini. Saya lanjut, selama Ramadan bahkan juga di luar Ramadan saya menulis beberapa hal. Ada yang berlalu dingin, ada yang memantik diskusi sehat, ada pula yang menguncang suasana, ada pula yang mengajak debat lewat inbox ada, ya berbagai macam lah. Termasuk saya juga tulisan-tulisan yang saya jadikan video seperti ini, tapi itu kontennya tidak seragu ini saya dalam memulai menulis, kira-kira begitu. Saya menimbang untung ruginya. Apakah tulisan ini menambah maslahat atau justru membuka pintu mudarat? Tanda tanya. Namun keraguan itu akhirnya saya tinggalkan karena saya melihat dua kerusakan yang lebih besar dari kita diam saja dan sedang bekerja ini. Satu, orang yang tidak berilmu tapi paling berani memvonis. Dua, orang yang sedikit ada ilmu tetapi menghabiskan waktunya untuk bertengkar sampai lupa adab dan lupa tujuan. Jadi saya masukkan lagi nih, nan pakak indak mandanga, nan pandai malah basilang kato, nan sabana butuh pituah malah tinggal. Di titik ini, diam sepenuhnya justru berpotensi menjadi pembiaran. Makanya semampu saya, kita mencoba untuk menulis secara presisi. Ini jarang saya sampaikan, tapi kalau saya mau jadikan slogan nanti, menulis presisi, berhenti ketika mati, istirahat ketika sudah wafat, boleh stop sesaat ketika penat. Kira-kira begitu yang saya usahakan ke depannya. Wallahu a'lam tercapai atau tidak. Selanjutnya, Palestina. Masalah pokok yang tidak boleh dilengahkan. Jadi, Palestina inilah masalah pokok kita sebenarnya. Isu Palestina selalu mengguncang emosi. Ketika Iran tampil menentang Israel atau apalah, didukung kuat oleh Amerika Serikat, ruang publik Indonesia segera riuh. Bisa dibuktikan melalui media sosial. Ada yang memuji keberanian Iran, ada yang menolak dengan alasan identitas, ada pula yang terjebak saling mendelegasikan ini ya. Menegasikan, cuman tulisan ini sengaja mengambil jalur tengah. Saya usahakan mengambil jalur tengah, bukan meredam kepedihan yang terjadi di Palestina ataupun di Iran. Mungkin sekarang waktu saya rekam video ini ya pertempuran itu sedang berjadi-jadinya ya.
melainkan menjernihkan fokus agar energi umat tidak habis pada pertengkaran yang menjauhkan dari objek utama, yakni Palestina, Free Palestine. Nah, ini di poster saya mencoba untuk membuatkan bahwa tulisan ini bukan tulisan ini dibuat dengan catatan kaki dan rujukan konseptual. Jadi kalau yang mau komentar ya ini agak saya kasih warning bahwa baca dulu sampai selesai baru komentar kayak gitu. Karena saya menulis ini lumayan agak berat daripada tulisan yang lain. Kalau penonton ini pernah baca tulisan-tulisan saya sebelumnya, termasuk tulisan yang saya videokan. Sepanjang ini selain buku ya ini yang berat. Selanjutnya, makanya di sini langsung saya masukkan dalam usul fikih ada kaidah. Nah, kita sudah main kaidah di sini. Kaidah ya bukan akidah. Takdim al-aham ala al-muhim. Mendahulukan yang paling penting. Dalam hal ini Palestina adalah hal yang paling penting. Saya sebenarnya di sini mau masukkan satu hadis tapi enggak jadi saya masukkan. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yu'nihi. Itu sudah saya tulis itu tapi saya delete lagi takut terlalu panjang tulisannya. Tapi saya masukkan kaidah usul fikih saja. Ia bukan bahan uji ideologi, Palestina ini maksudnya. Bukan alat adu identitas mazhab atau teologi. Dan bukan tontonan geopolitik. Ia adalah, di Palestina, mutlak krisis kemanusiaan yang nyata. Krisis nyawa, kehormatan, dan masa depan. Jika perdebatan kita membuat Palestina sekadar latar, maka kesalahan kita bukan pada sikap politik, tapi pada cacat metodologi berpikir. Jadi, kalau kita sampai meninggalkan fokus ke Palestina gara-gara terjadi penyerangan dari Israel Amerika ke Iran, itu menurut saya gitu ya kurang pas gitu. Isi tulisan intinya memang ini, Quran surat Muhammad ayat 38 dalam kerangka usul fikih. Quran surat Muhammad ayat 38 itu berbicara tentang infak fi sabilillah. Dalam usul fikih ini termasuk wilayah al-ibadat al-muta'addi, ibadah yang dampaknya meluas, tidak berhenti pada pelaku. Infak di sini tidak boleh dipersempit menjadi hanya sekadar masalah materi. Para ulama memahami ia sebagai pengorbanan, keberanian menanggung resiko, selanjutnya kesiapan memikul beban kolektif umat. Ayat ini juga mengandung sunnatullah, hukum Allah yang siapa yang berpaling dari tanggung jawab akan digantikan perannya oleh yang lain. Ini bukan penunjukan aktor tertentu, tetapi kaidah umum dalam istilah Minang, indak pandai menahan gala baraliah orang lain. Baik, istilah Minangnya boleh paham boleh tidak, tapi yang di atas ini ayat tentang Quran surah Muhammad 38, kalau diawali buka dengan infak, tapi infak ini tidak melulu masalah uang saja atau materi saja. Di ayat itu juga dijelaskan bahwa kalau kamu tidak mampu ya atau berpaling ya sampai berpaling dari tanggung jawabnya ini apa? Tentu dalam hal ini jelas sekali tentang saudara kita umat Islam yang ditindas di Palestina. Jadi ini sudah masuk ke ya katakanlah penyindiran ke umat Islam lain yang di sekitaran Palestina tentunya. Ya ini kalau ada yang nggak setuju boleh argumentatif saja. Selanjutnya sebelum saya lanjut, ini semua kaidah fikih dan lain-lain termasuk ini tafsir itu sudah saya buatkan catatan kaki di bawah. Ada kerangka konseptualnya, tidak kita pakai sistem footnote langsung, ya. Biar tulisan ini ada barrier, dia ada pagar gitu, kuat gitu. Itu makanya di bawah saya buat catatan kaki dan konseptualnya. Adik buku lah kayak gitu. Karena saya tidak ingin dari segi tulisan dikritik nanti. Gitu. Kemudian yang kedua kita masuk Iran. Nah, tadi kan Palestina, sekarang Iran. Membaca fakta, menahan penilaian total. Dalam realitas hari ini, Iran tampil sebagai aktor yang paling konfrontatif secara terbuka terhadap Israel dan hegemoni Amerika. Serta paling konsisten menyatakan dukungan terhadap Palestina. Buktinya banyak kalau tentang itu. Bahkan tahun lalu juga ya, masalah itu juga, perang 12 hari. Menyebut fakta ini bukan taklid politik. Ya, bukan membenarkan semuanya apa yang dilakukan oleh orang Iran. Bukan pula pembenaran akidah atau sistem kenegaraan Iran. Dalam usul fikih, ini sekadar tahqiq al-manat, memastikan objek dan realitas sebelum menarik kesimpulan. Tahqiq al-manat ini ya bajal-jaleh gitu kalau dalam seminarnya. Harus jelas dulu menjadi objeknya. Jangan asal vonis, jangan asal malantong saya, jangan asal berkomentar saja. Itu maksudnya. Kesalahan banyak orang adalah melompat dari fakta ke vonis langsung secara total. Padahal dalam akidah Ahlussunnah, al-hukmu ala
fi'il la yalzam minhu al-hukm ala al-fa'il. Ini juga kaidah fikih, usul fikih, menilai sesuatu perbuatan tidak otomatis berarti menilai keseluruhan pelakunya. Bisa juga, ini bukan hadis, unzur ma qala wala tanzur man qala. Itu pun sudah saya siapkan untuk masuk ke ke tulisan, tapi nggak jadi karena kita fokus di kerangka usul fikih. Takutnya nanti masuk hal seperti itu, apalagi yang unzur ma qala tanzur man qala, ini bukan hadis ya. Ini takutnya secara lancuh gitu. Jadi saya hati-hati sekali menulis ini. Iran tampil paling konfrontatif terhadap Israel dan secara langsung terhadap Amerika. Secara tidak langsungnya ke Amerika, kalau ke Israel secara langsung. Kalau per hari ini kayaknya udah langsung, udah direct itu, baik ke Israel, baik ke Amerika. Dukungan Iran kepada Palestina bukan kaleng-kaleng. Dukungan Iran kepada Palestina, sepemahaman saya, nggak setuju argumentatif saja, dia penuh biaya. Jadi bukan tanpa biaya. Dia ada sanksi, ada tekanan, dan ada risiko konflik terbuka. Terjadi hari ini. Ya, bisa kita nonton film perang. Nah, ini perang asli ini, yang kita lihat di media sosial atau di televisi. Mencatat fakta ini bukan berarti membenarkan semua aspek tentang Iran. Ya, mengemukakan fakta ini sebagai mengenai yang saya sampaikan, tapi bukan juga membenarkan seluruh yang dilakukan oleh orang Iran. No juga. Itu makanya ada ujian akal di judul kita. Dan bukan pula menghapus kritis atau kritik tentang teologis maupun tentang politik. Ia adalah pembacaan peran, bukan penyangkalan simbol. Dalam kerangka surat Muhammad ayat 38, yang sedang diuji bukan siapa yang paling benar, tetapi siapa yang hadir ketika risiko itu nyata. Ya, di situ sangkut pautnya tentang Quran surat Muhammad ayat 38 dengan kehadiran Iran. Tapi kita bukan untuk membenarkan seluruh yang berkaitan dengan Iran, bukan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke judul selanjutnya. Palestina sudah kita bahas, Iran sudah kita bahas. Sekarang negara Teluk. Oke. Pangkalan militer dan kebingungan yang sah bagi kita. Oh ya, sebelum kita bicara masalah negara Teluk, pemimpin Iran yang dibunuh oleh Israel Amerika itu juga sengaja tidak saya masukkan karena saya itu sifatnya insidental gitu ya. Jadi itu tidak saya bahas, tapi itu memang benar terjadi. Jadi saya masuk di sini secara data dan fakta dulu gitu. Negara Teluk, pangkalan militer, dan kebingungan yang sah. Kebingungan umat hari ini, termasuk kita, bukan hanya soal mazhab dan teologi, tetapi keganjilan geopolitik. Negeri-negeri Muslim yang dekat secara geografis dengan Palestina, tetapi menjadi lokasi pangkalan militer Amerika dan menjaga hubungan strategis dengan Israel. Why? Ya, ini kalau kita argumentatif dengan sehat, boleh-boleh saja silakan. Ya, di kolom komentar atau di mana. Boleh setuju, boleh tidak. Saya memunculkan ini dalam tulisan dalam suatu hal yang Confucius, yang kebingungan, itu yang mau saya tonjolkan. Kenapa kayak gitu? Ini mungkin saya mengambil sudut dari orang yang tidak terlalu memahami tentang geopolitik, tentang di Timur Tengah dan lain. Itu pertanyaan yang sah sekali. Kenapa ada pangkalan militer Amerika di negara-negara Teluk? Umat bertanya, dan pertanyaan itu sah. Nah, ini yang saya tegakkan benang di sini. Kalau nggak setuju, sekali lagi, ya nggak apa-apa. Kok nandake indak manyahui, nan Jawa nan berani maju. Yang dekatnya ya kita kalau sebut negaranya bisa juga sebenarnya. Ya Qatar, Qatar masuk Libanon mungkin ya, Arab Saudi dan lainnya. Pokoknya yang ada Bahrain yang tempat pangkalan udara Amerika. Bahrain ini juga seingat saya ya diserang balik juga oleh Iran per hari ini. Kemudian menjawab pertanyaan ini dengan marah, tidak perlu marah. Menafikannya juga tidak jujur. Maksudnya, ya kalau ada yang bertanya seperti kami inilah seperti saya, kok ada pangkalan militer di Arab Saudi? Kok ada di Bahrain? Kok ada di Qatar? Ya, yang mau jawab silakan di kolom komentar, tapi jangan pakai nada marah gitu. Selanjutnya, ujian teologi. Ketika penderitaan dijadikan alat menyangkal Tuhan. Ini deeper, ini dalam. Saya mengambil satu sub bab ini karena ada satu postingan di Facebook ya gitu. Ada seseorang yang di screenshot gitu, lalu dia bertanya tentang hal yang berbahaya menurut saya. Saya membahasakannya bahaya. Dia menyangkal Tuhan. Nih kita bahas. Di titik ini, persoalan Palestina dan Iran bergeser dari politik ke wilayah yang lebih serius lagi, yakni teologi. Teologi itu ketuhanan. Akidah atau tauhid gitulah gampangnya. Sebagian kalangan agnostik
agnostik. Dia tahu Tuhan itu ada, tapi nggak mau dia bertuhan kepada Tuhan tertentu, agnostik. Kemudian orang sekuler ya, paham kan apa yang sekuler? Bahkan ateistik, orang yang anti Tuhan dan semacamnya lah kayak gitu. Mengajukan pertanyaan yang menurut saya sekali lagi berbahaya, bahkan sangat berbahaya. Ya, menurut saya berbahaya dan sangat berbahaya. Kontennya apa? Konten pertanyaannya ini dia. Kalau Tuhan Maha Kuasa, mengapa Palestina dihancurkan? Kalau Tuhan Maha Adil, mengapa Iran yang melawan juga dihantam? Di mana Tuhan? Pertanyaan ini berbahaya bukan karena bertanya, kita nggak mengkontak pribadi orang bertanya, silakan saja. Tapi isi pertanyaan ini menurut saya berbahaya. Ini alasan-alasannya. Pertanyaan ini berbahaya bukan karena bertanyanya, tetapi karena cara berpikir di baliknya. Dalam teologi Islam, ini udah jawabannya. Dalam teologi Islam, ini dikenal sebagai subhat al-sars. Oke, keraguan yang menjadikan penderitaan sebagai alat untuk menggugat Tuhan. Jawabannya tentu tidak mulai emosional, tetapi berdiri di atas kaidah akidah. Dunia bukan surga, melainkan dar al-ibtila atau negeri ujian. Kekuasaan Allah tidak identik dengan intervensi instan. Keadilan Allah tidak selalu ditunaikan di dunia, tapi ada yang dijanjikan di akhirat. Jadi, menimbang keberadaan Tuhan dengan hasil politik jangka pendek seperti yang terjadi sekarang adalah kesalahan serius dalam kerangka berpikir, menurunkan yang transenden ke ukuran yang temporal. Ukuran yang atau gini, kita lanjut dulu. Ini saya terangkan dalam ada Minang ini. Mudah-mudahan pas, kalau nggak pas ya mohon maaf ya aja. Mamangkua tanah mamangkua tanah jopangkua. Jan bak menembak pipi coba soka. Alatnya salah, hasilnya pasti tidak sesuai. Pokok abi labo tidak dapet. Jadi justru disinilah ujian iman itu bekerja. Ini Palestina, Iran yang kiri sekarang ini benar-benar ujian nyata bagi keimanan umat Islam sekarang. Apakah itu masuk dalam kategori fitnah akhir zaman? Bisa iya, bisa tidak. Ini kalau jawaban langsung iya, tapi kan kita sebagai penulis nggak boleh asal jawab. Itu bisa ya, bisa enggak. Tapi intinya adalah siapa yang tetap percaya meski keadilan belum tampak. Palestina masih merana, Iran membela diserang. Dan siapa yang menggugurkan imannya hanya karena kemenangan tidak datang secepat yang diinginkan. Itulah the real ujiannya. Jadi saya tentu sangat excited sekali menjawab poin ini sebab saya sudah mengeluarkan buku tentang ini juga. 200 pertanyaan anak tentang Tuhan. Saya tidak dalam rangka marketable ya, tapi ini ya sangat pas dijawab. Ya itulah jawabannya kalau dibahasakan sederhana ya, tapi kalau jawaban yang lebar tentu bisa juga. Intinya kerangka berpikirnya nggak boleh gitu. Dengan datangnya ujian seperti ini atau katakanlah masuk kategori fitnah akhir zaman, lalu yang ateis, agnostik, liberal, sekuler menggugat Tuhan. Nggak bisa. Itu yang kita usahakan dijernikan. Ini real ujian ke dada masing-masing. Ya yang dia tauhidnya nggak pas, akidahnya tidak kuat, bahkan lemah, ya mungkin akan terpengaruh ini oleh perkataan atau pertanyaan-pertanyaan orang yang dari beberapa golongan tadi, agnostik, ateistik, ya, sekuler. Selanjutnya, ini yang banyak dibicarakan orang, perbedaan mazhab teologi dalam bingkai akidah. Saya mencoba menjawabnya dalam bingkai akidah biar tidak ngambang gitu. Apalagi orang-orang hebat di negeri kita sudah banyak sebenarnya untuk membuat tulisan, bahkan membuat video seperti ini. Saya agak lambat masuknya karena kita buat tulisannya dulu, kita buat posternya, baru kita videokan. Nggak mau saya langsung kayak gitu. Takutnya salah nanti gitu. Kemudian perbedaan Sunni Syiah adalah perbedaan mazhab atau teologi. Yang menganggap itu mazhab nggak masalah. Yang menganggap itu sampai ke teologi, ya dalam tulisan ini pun saya nggak permasalahkan dalam tulisan ini ya. Bukan yang mengatakan bukan sekadar cabang fikih, oke juga. Ini harus jujur diakui. Namun dalam akidah Ahlussunnah juga dikenal satu kaidah lagi. Ini kaidah masuk. Kaidah bisa dicek di bawah nanti. Al-qiblah la yukaffar. Selama menghadap kiblat dan tidak mengingkari pokok-pokok iman, vonis kafir tidak gegabah dijatuhkan. Ulama besar dunia Islam menegaskan ini bukan untuk mencampur adukkan akidah, tapi untuk menutup pintu chaos atau yang lebih buruk lagi. Karena kalau setiap perbedaan teologi langsung dibakar, langsung dikasih minyak, maka sama dengan orang mengambil rambut dalam tepung.
atau bak membunuh ular di dalam baniyah. Maksudnya ini hati-hati tingkat tinggi, harus presisi tinggi, itu aja sebenarnya. Ya, takutnya kalau terlalu banyak saya anekdot Minang, nanti yang mendengar bukan orang Minang, video ini atau yang menontonnya jadi bingung nggak? Maksud saya, perbedaan teologi itu ada yang membawanya di kategori mazhab, ada yang sampai ke kategori teologi. Ya ini saya jelaskan, dan kita tidak menghantam satu atau yang mengatakan mazhab, yang mengatakan teologi, tidak dalam tulisan ini tidak ke situ arahnya. Lalu perbedaan mazhab atau teologi pun antara Sunni dan Syiah adalah fakta sejarah dan keilmuan. Ia tidak boleh dikaburkan, tetapi juga tidak boleh dijadikan alat pembatal empati. The real sekarang, Iran membela Palestina. Tentu nggak bisa kita nafikan itu kan. Kemudian saya ini usahakan untuk memberir lagi, yaitu dengan mengutip ulama besar dunia Islam termasuk dari Al-Azhar. Ini Syekh Ali Jum'ah yang saya maksud sebenarnya, mohon maaf kalau salah ini. Syekh Ali Jum'ah rahimahumullah menegaskan bahwa perbedaan tersebut tidak otomatis mengeluarkan seseorang dari Islam. Selama kiblat dan fondasi ibadah diakui, ini juga bukan penyatuan akidah. Mau berbeda dari akidah, never mind, tidak masalah juga. Melainkan penetapan adab dalam perbedaan. Baik, menjadikan perbedaan mazhab ataupun perbedaan teologi sebagai fokus utama saat anak-anak Palestina terbunuh, ibarat mencari rambut dalam tapuang, rambut tidak putih, tapuang tidak tasela. Itu kira-kira ya. Ekonomi, ini subjudul selanjutnya, politik bantuan, dari simpati ke dampak nyata. Solidaritas sejati tidak berhenti di slogan. Ya, slogan perlu juga buat konten, buat tulisan seperti ini untuk melawan Zionis Israel juga sudah bagus. Namun ada aspek ekonomi, politik bantuan yang menentukan efektivitas. Keberanian menanggung biaya politik, akses logistik dan diplomasi, keberlanjutan bantuan, bukan reaksi sesaat, akuntabilitas agar bantuan tidak berhenti di simbol. Dalam konteks ini, konflik bukan sekadar soal siapa bicara yang keras, tetapi siapa yang benar-benar mengubah kondisi di lapangan. Lalu kita masuk ke, ini penting, menata sikap. Siapa di mana? Di tengah hiruk pikuk informasi dan emosi yang sedang dibutuhkan dan yang paling dibutuhkan justru penataan sikap, siapa berbuat apa dan sejauh mana. Orang awam, nah ini kan berupa saran dari saya ini, boleh terima boleh tidak. Orang awam cukup jaga lisan, jaga jari, ya, jaga lisan, jaga jari. Jangan asal ngetik, jangan asal mengecek, jangan asal melantong saya. Tidak semua hal harus dikomentari. Bantu Palestina sesuai kemampuan, donasi atau sekadar tidak memperkeruh suasana pun sudah cukup. Karena ini diam yang menjaga adab seringkali lebih bernilai daripada suara yang melukai. Melukai siapa? Baik melukai objek utama kita Palestina atau melukai sesama kita. Dapat luar debat yang tidak terlalu penting gitu. Ya ada yang menganggap penting silakan, tapi kalau di level awam ini kebanyakan ya debat kusir, mohon maaf mungkin itu istilah yang pas. Kemudian orang berilmu, juga sekali lagi saran dari saya, boleh terima boleh tidak, jangan habiskan ilmu untuk saling meruntuhkan. Ilmu bukan senjata untuk memenangkan debat, tetapi amanah untuk menjaga akal umat. Ketika ilmu berubah menjadi alat caci dan delegitimasi, ia kehilangan keberkahan ilmu tersebut. Sampai mengkafirkan, sampai ini, sampai itu, mohon maaf saja. Saya agak tegas, walaupun ini dalam ranah saran di tulisan kita, ini janganlah habiskan untuk itu, hilang keberkahan ilmu ya. Orang tahu Anda berilmu, tapi jangan gitulah intinya. Ada adab yang harus dipakai karena sebagiannya sudah sangat luar binasa sampai merendahkan lawan debatnya, itu yang kita nggak boleh biarkan. Lalu ini yang paling fatal ini, orang yang salah persepsi. Dia keras, dia kuku, merasa paling benar tapi tidak mau bergerak dan tidak mau mendengar. Inilah yang paling berbahaya, bukan karena ilmunya, tapi karena kelakuannya menutup pintu maslahat dan membuka pintu perpecahan terus-menerus. Sekali lagi, saya nggak nyebut BA. Nggak nyebut BA ini setelah di Minang, yang nggak nyebut nama atau kelompok mana ya. Pokoknya kalau itu yang dikerjakan, saya melalui tulisan ini ya mencoba untuk menyarankan atau kusui supaya selesai lah, karuh supaya jadinya. Ya kaidah fikih yang populer ini, biasanya orang belajar pesantren mesti tahu, darul al-mafasid muqaddam ala jalbil al-masalih. Mencegah kerusakan didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Debat kusir yang penuh emosi hari ini lebih dekat kepada mafsadat atau kerusakan daripada maslahat atau kebaikan. Ia menguras tenaga umat, sementara penderitaan Palestina tetap berlangsung sampai detik ini.
Baik. Kemudian Ramadan, media sosial, dan jangan lalai ibadah. Ini peristiwa ini terjadi di bulan Ramadan. Ini penting. Jangan sampai berita rudal, eskalasi serangan, konflik geopolitik, rudal hipersonik yang saling menyerang kayak gitu, menjelma menjadi tontonan adiktif. Ingat, ini kalau membaca tulisannya gitu ya, kalau nggak hati-hati, saya dikira nanti apa namanya mengajak orang untuk biarkan aja. Enggak. Tapi yang saya protes adalah tentang sampai menjadikan tontonan adiktif sehingga seperti menonton pertandingan misalkan. Sementara ini bulan Ramadan, meninggalkan zikir, meninggalkan bacaan Quran dan ibadah tertinggal. Itu yang saya maksud. Ada kata-kata adiktifnya. Adiktif ini seperti kecanduan lah kayak gitu. Kemudian dalam kaidah fikih lagi, tadi sudah ya, malah itu wajib. Oh ya, ini baru nih kaidah. Bukan kaidah baru, tapi ini kaidah cukup umum juga. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Menjaga hati di bulan puasa adalah kewajiban. Maka menjaga diri dari hiruk pikuk yang melalaikan. Ingat yang melalaikan ya. Kalau Anda mencoba beratensi melalui tulisan, melalui video, never mind, nggak masalah. Tapi yang melalaikan juga sampai meninggalkan kewajiban juga nggak elok, nggak pas. Peristiwa ini seharusnya menambah doa, menambah sedekah, menambah keseriusan ibadah. Bukan sekadar menambah komentar saja. Kenapa saya masukkan menambah keseriusan ibadah? Ya, dengan alat teknologi perang seperti ini, pakai rudal, hipersonik, pakai drone yang luar biasa, ya bisa jadi kalau kita di posisi itu, ya apa namanya, ibadah yang perlu ditingkatkan karena nyawa melayang, mohon maaf, seperti tidak terlalu sulit gitu dengan kemajuan teknologi. Selanjutnya, mengapa pemerintah Indonesia tidak dibahas langsung? Saya tanda kutip agak menghindari secara detail. Kenapa? Jika ada yang bertanya, mengapa saya tidak mengomentari pemerintah Indonesia secara eksplisit? Jawabannya metodologis. Ini dia metodologisnya. Dalam urusan kenegaraan, saya memilih ittiba ala al-jamaah. Ittiba ala al-jamaah. Mengikuti sikap lembaga dan ormas besar yang kredibel. Seperti MUI, kemudian NU, kemudian Muhammadiyah, dan organisasi lainnya, termasuk organisasi saya yang di dalamnya, yakninya Persatuan Tarbiyah Islamiyah, atau mungkin orang kenalnya Perti. Saya ikut itu saja. Ini saya nggak terlalu komentari yang ada yang bilang ini presiden kita sudah buat kesepakatan apalah gitu, semacam untuk Palestina dan gimana. Itu saya kayak apa saja lah, menurut lembaga yang kredibel saja. Kemudian atau gini, dalam masalah lain, hal-hal sedemikian itu sudah ada yang memikirkan itu. Jangan kita terlalu larut. Ini catatan sampai meninggalkan ibadah. Padahal ini bulan puasa. Penutup, ujian ini lebih besar dari sekadar siapa benar. Peristiwa Palestina, Iran, Israel, Amerika ini menjadi ujian berlapis. Saya ulang, peristiwa ini menjadi ujian berlapis. Iya, ujian iman, ujian ilmu, ujian adab, ujian persatuan. Saya ulang, ini pendapat saya ya. Ujian peristiwa tentang Palestina sekarang, Iran sekarang, Israel sekarang, Amerika sekarang, ini adalah ujian berlapis. Ujian iman, yes. Ujian ilmu, yes. Ujian adab, yes. Ujian persatuan. Tulisan ini yang saya videokan ini, awal yang berasal dari tulisan, mudah-mudahan presisi. Tulisan ini bukan anti kritik, boleh mengkritik. Tapi saya berusaha membangun dengan kaidah, bukan dengan emosi. Kalau mau bantah, bantah dengan ilmu. Siapapun, Anda mau bantah, apa yang saya tulis, bantah, tapi dengan ilmu. Kalau tidak sepakat, yes, kita berbeda aja, nggak apa-apa. Namun, jangan hilangkan satu hal. Apa dia? Sama-sama kita ya. Palestina jangan sampai kalah 2 kali. Sudah tak terkatakan lagi penderitaan yang mereka tanggung. Free Palestine. Ini nama saya penulis, kemudian catatan kaki setelah rujukan konseptual. Ini panjang ke bawahnya, kalau mau baca silakan. Jadi tulisan ini saya buat berusaha nggak kaleng-kaleng. Ada catatan kaki, ada rujukan konseptualnya yang saya buat semampu saya, sudah sedetail mungkin, sepresisi mungkin. Baik, itu saja. Ya, saya nggak tahu ini apakah bermanfaat atau ini dianggap apa namanya, kalau ada yang tafsirkan rancu atau gimana, ini jelas atau enggak nih, atau apa saya tanggapan, ya terserah lah. Tapi intinya kita jangan lepas dari Palestina, itu yang paling terpenting ya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.